Kegagalan RMG Batak Mission dalam penyebaran Injil di Bandar, Simalungun. Pembahasan ini adalah edukasi sejarah, bagaimana misi dari RMG Batak Mission mengalami kegagalan di Bandar, salah satu wilayah etnis Simalungun yang dikuasai oleh marga Damanik. Pimpinan misionaris RMG di Bandar adalah GK Simon. Dia adalah seorang ahli Islam karena sebelumnya dia melayani di Pangaloan Tapanuli. Sebenarnya dia ditugaskan oleh RMG pimpinan Eporus Nomensen ke Kerajaan Siantar. Tetapi karena sikap Raja Siantar, Tuan Sangawalu Damanik yang tidak suka dengan orang Eropa, misi penginjilan dialihkan ke Pamatang Bandar. Di Bandar orang Simalungun sebagai penduduk asli daerah itu sudah memeluk agama Islam dan cenderung tidak suka dengan penginjilan RMG serta pendatang dari etnis Batak Toba yang datang ke Bandar sejak tahun 1904 untuk membuka lahan sawah dan mendukung penginjilan RMG. Orang Simalungun Muslim di Bandar melihat GK Simon dan pembantunya penginjil Batak Toba dengan sikap kurang bersahabat. Para pendatang dipandang sebagai manusia janglas, tidak tahu sopan santun, kasar dan menyebalkan. Masyarakat Simalungun di Bandar sedikit pun tidak tertarik dengan agama Kristen yang disebarkan RMG dan guru-guru Batak Toba. Islam dipandang sebagai peradaban yang lebih tinggi dibanding dengan agama Kristen. GK Simon misionaris yang pertama sekali menganjurkan RMG menggunakan bahasa Simalungun dalam penginjilan untuk meraih simpati masyarakat Simalungun agar mau memeluk agama Kristen. Tetapi RMG tidak mau mendengarkan anjuran dari GK Simon dan menghiraukan saran dari misionaris itu. Jadi sangat wajar orang Simalungun Muslim di Bandar memandang mereka sebagai manusia janglas. GK Simon mendirikan sekolah yang berlokasi di sekitar Ujung Paret, daerah ini masih di sekitar Pamatang Bandar. Mengajar anak-anak Simalungun menulis dan berhitung, tetapi tetap tidak ada yang dibaptis. Tugas GK Simon berakhir tahun 1906 karena istrinya jatuh sakit. Malah sebaliknya, dari antara orang Batak Toba Kristen yang datang ke Bandar atas izin Tuan Bandar bermarga Damanik untuk membuka lahan sawah akhirnya menyesuaikan diri mereka dengan masyarakat Simalungun. Banyak dari antara mereka yang menyesuaikan diri dengan marga asli Simalungun dan kemudian beralih memeluk agama Islam. Meninggalkan agama Kristen yang dianut mereka dari Tapanuli. Biasanya mereka orang Batak Toba yang sudah menjadi Simalungun dan memeluk agama Islam akan diberikan tanah oleh Tuan Bandar. Tetapi sejak tahun 1946, terjadinya peristiwa revolusi sosial di Simalungun, etnis Batak Toba ini banyak yang tidak setia. Mereka kembali ke marga asalnya dan menggunakan kembali adat Batak mereka, bahkan ada yang kemudian menjadi Kristen lagi. Menurut Tuan Kaliasan Damanik dan Atin Saragi, orang Simalungun di Bandar beralih memeluk agama Islam karena adat istiadat dan kebudayaan Simalungun bersesuaian dengan ajaran Islam. Islam mengajarkan kesopanan dan tingkah laku yang tertib, kebersihan dan tuntunan moral yang baik, menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran yang juga terdapat dalam falsafah orang Simalungun, Habonaron Dobona. Orang Bandar banyak yang merantau ke Medang Deras dan Tanjung Kasau di pesisir Batubara, di mana mereka belajar ilmu agama. Setibanya di Bandar mereka menjadi guru-guru dakwah yang rajin mengajari keluarga dan masyarakat desanya. Upaya itu didukung oleh pemerintah Swapraja Bandar kala itu, seperti Haji Usin Damanik dan Haji Jalaluddin Sinaga. Sayangnya, penyebaran Islam di Bandar tidak diikuti dengan berdirinya sekolah-sekolah Islam yang permanen dan terorganisir sehingga sangat sedikit ulama Simalungun Islam yang muncul dari Bandar. Agama Islam di Bandar lebih bersifat tradisional, akhirnya mengalami perubahan setelah munculnya organisasi Islam modern dari Jawa. Seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah serta organisasi Islam dari Medan seperti Jamiyatul Al-Wasiyah sekitar tahun 1930. Semoga bermanfaat. Horas Ibagas Habonaron Dobona.